Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya. Itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara. Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari seluruh perusahaannya hancur. Dan terutama 10 orang anaknya itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan, cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir. Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan. Bertekun. Seperti Ayub. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan sharing tentang emotionally healthy atau kesehatan secara emosional. Nah, pada satu hari ada seorang rohaniawan atau aktivis gereja yang ingin memeriksakan kesehatannya secara menyeluruh. Dan inilah yang terjadi saudara ketika dia periksa ke dokter. Nah, bisa diklik selanjutnya. Pertama kali datang pasti diukur tensi ya. Dan ketika diukur tensi ternyata dia memiliki tensi kelembutan hati yang rendah.
Ketika diukur temperaturnya, suhunya, maka termometer menunjukkan derajat kegelisahan yang tinggi. Nah, pada pemeriksaan jantung, ketika mulai diperiksa jantungnya, ternyata aortanya tersumbat oleh berbagai kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan dendam. Sehingga diperlukan bypass. Ketika dia bagian ortopedi, wah ini kan menyeluruh ya. Ketika ke bagian ortopedi, ternyata tulangnya mulai keropos oleh rasa cemburu dan iri hati. Dan ketika memeriksa mata yang mulai terganggu, ternyata penyebabnya adalah terlalu sering melihat kekurangan orang lain sehingga kemampuan mata untuk melihat hal-hal yang indah dan baik mulai berkurang. Dan ketika dia mulai mengeluhkan pendengarannya, terapis menyarankan untuk mulai berlatih mendengarkan suara Allah dan sesama setiap hari untuk lebih mempertajam pendengarannya. Saudara, kita peduli dengan kesehatan jasmani kita, betul? Beberapa memiliki jadwal yang rutin untuk tes menyeluruh. Tetapi sesungguhnya kita perlu tes kerohanian kita. Nah, kadangkala kerohanian kita sakit, sementara kesehatan tubuh kita membaik. Dan pada akhirnya satu kali kita akan mengalami kematian. Nah, saudara perhatikan ketika saya mengambil ini ya, ada yang menulis begini yang cukup menarik ini. Saudara perhatikan bahwa rohaniawan ini atau orang-orang yang dianggap sebagai seorang yang rohani ini, ketika datang, dia merasa dirinya baik-baik saja. Tetapi ternyata di dalam hatinya ada masalah yang harus diurus dengan baik. Saya memperhatikan saudara ya, ketika selama saya melayani di Sati, saya memperhatikan mahasiswa-mahasiswa saya yang banyak bermasalah justru adalah orang-orang yang rohani. Yang nampaknya rohani, orang yang memiliki talenta yang banyak. Orang yang secara IQ atau secara akademik dia IPK-nya tinggi. Orang pandai-pandai, tetapi ada banyak dari mereka yang kemudian didisiplinnya sampai harus keluar kampus 1 semester atau 1 tahun. Saya mulai mencari dan memperhatikan ya selama saya ini entahkah pada waktu awal-awal saya masuk tahun 90-an ya sampai sekarang saya memperhatikan saudara. Ternyata orang-orang yang memiliki karunia, orang-orang yang bertalenta, orang-orang yang hidupnya kelihatannya rohani, itu adalah orang-orang yang justru rentan terhadap gangguan-gangguan sakit secara emosional atau secara jiwa. Kadang-kala kita menganggap bahwa seorang yang rohani, otomatis dia adalah orang yang sehat secara emosi. Nah, 2 tahun terakhir ini, Sati memang sedang menggeluti buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan secara rohani dan emosi yang dibahas di dalam pembimbingan-pembimbingan dengan mahasiswa. Saudara, di dalam buku-buku itu mengatakan bahwa seseorang yang merasa dirinya dalam level rohani yang tinggi, bukan serta-merta dia memiliki kondisi emosional yang sehat. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Mari kita akan menggali dan menggelutinya, kita akan meneliti. Nah, ini ada satu tulisan yang saya ambil dari buku itu yang buku Emotionally Spiritual Healthy atau spiritual dan emosi yang sehat, ya. Spiritualitas Kristen tanpa diintegrasikan dengan emosi yang sehat bisa mematikan. Jadi kalau orang berjalan dengan emosi yang cepat sekali ya, suka baca Alkitab, suka berdoa, suka beribadah. Tapi kalau tidak diimbangi dengan emosi yang sehat, maka itu bisa mematikan. Baik bagi diri Anda sendiri, hubungan Anda dengan Allah, dan orang-orang di sekitar Anda. Nanti saudara akan mengetahui kenapa orang-orang yang rohani yang nampaknya setiap waktu dia berserah kepada Tuhan, nampaknya setiap waktu dia datang kepada Tuhan ketika ada pergumulan, malah kadangkala itu menjadi pelarian dia di hadapan Tuhan atas emosinya yang sakit. Nah, kita akan mulai meneliti awal mula kerusakan
dari emosi. Ya. Mengapa emosi itu bisa rusak? Awal mulanya dari mana? Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Ini ayat yang sudah biasa buat saudara. Ini mengenai penciptaan manusia. Kita harus belajar sebenarnya di dalam diri kita ini apa saja yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita yang istimewa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 saya akan bacakan yang berat saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini mengatakan bahwa kita diciptakan berbeda dengan binatang yang langsung ngomong, gajah jadi, pohon apel langsung jadi, berfirman Allah dan jadi. Tapi manusia tidak, manusia dibentuk. Dan ketika dibentuk itu segambar dan serupa Allah. Apa yang istimewa saudara? Yang istimewa adalah ketika kita segambar dan serupa Allah, kita itu diciptakan dengan jiwa. Perjanjian Lama mengatakan jiwa, Perjanjian Baru juga mengatakan jiwa atau suke. Ya, psiko yang kemudian menjadi psikologis, ya itu kan dari kata suke. Jiwa atau bisa kita sebut sebagai kepribadian itu adalah bentuk dinamika dari 3 bagian, yaitu perasaan, pikiran, dan kehendak. Pikiran kita bersatu dengan emosi kita melahirkan satu kemauan. Ya. 3 ini membentuk satu dimensi yang membentuk kepribadian kita. Dan itulah yang membuat kita unik dibandingkan dengan binatang. Kalau binatang dia itu simultan, ya, berdasarkan ada ada rangsangan tertentu dia bereaksi. Tapi kalau manusia tidak, dia masih ada pikiran. Ketika ada rangsangan atau simultan masuk dalam pikiran kita, kita masih memikirkannya, mengolah emosi kita, dan kemudian mau mewujudkan di dalam kemauan. Nah, hal ini sangat nampak ketika Hawa digoda oleh iblis. Nah, kita akan baca ya. Pasal 3 ayat yang ke-6. Coba perhatikan kata ini ya saudara ya. Perempuan itu melihat. Ketika dia melihat, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan hanya melihat, menggunakan fisiknya, tetapi dia menggunakan pikirannya untuk memperhatikan. Dan ketika dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati, ini segi emosi, karena memberi pengertian. Saudara perhatikan. Dia melihat itu menggunakan kekuatan pikirannya, memperhatikan ya. Dan ketika dia memperhatikan, emosinya bekerja, menarik hati. Dan ketika itu bergabung bersama, menimbulkan pengertian. Dan ketika menimbulkan pengertian, ayat yang selanjutnya mengatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ayat ini menunjukkan interaksi, dinamika dari kepribadian kita. Ketika pikiran bekerja, emosi bekerja, maka muncul satu kemauan. Nah, tergantung kemauannya, saudara ya. Kalau Hawa kemauannya akhirnya dia memilih untuk melanggar firman Tuhan. Tapi ada pilihan untuk melakukan kebaikan. Tidak melanggar firman Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, ada orang yang mengatakan seperti ini saudara. Mungkin saudara pernah dengar ya. Ketika ada dosa, lah saya ini tidak sengaja. Tiba-tiba saja saya melakukan dosa. Itu sebenarnya bohong. Itu tidak mungkin gitu. Karena ada dinamika ini yang berinteraksi sebelum kita jatuh di dalam dosa. Ya, jadi ketika ada godaan atau simultan masuk dalam kehidupan kita, masih ada kesempatan, entahkah itu 1 detik, entahkah itu 1/4 detik, untuk kita berinteraksi dengan pikiran kita dan emosi kita dan melahirkan satu perbuatan. Saya marah, bagaimana enggak marah? Tiba-tiba saja dia tuding saya dan langsung otomatis saya marah. Tapi dengan sepersekian detik, sudah ada pikiran, saya marah apa enggak ya? Gitu.
Nah, saudara, mari kita akan memperhatikan kemudian dampak dari emosi yang rusak ini. Ya, ini kan rusaknya ini dari awal memang ya. Dari mulai Adam dan Hawa itu sudah rusak karena kejatuhan dalam dosa. Nah, setelah kerusakan itu kemudian ada dampaknya. Yang pasti adalah dampaknya nampak dengan relasi, hubungan. Nah, ketika saya mendapatkan ikut seminar-seminar ya beberapa waktu ini tentang emosi yang tak terkendali, dia menuliskan seperti ini pembicaranya. Emosi adalah bagian dari jiwa yang berfungsi sebagai pengecap cita rasa dari sebuah relasi. Jadi emosi kita, jangan sampai saudara mengatakan, aku tidak punya emosi lagi. Tidak mungkin juga. Karena emosi itulah yang membuat hubungan ini punya cita rasa. Relasi itu punya rasa. Itu dari emosi. Kalau saudara hubungan saudara dengan pasangan ada yang mengatakan saya sudah tidak punya rasa lagi dengan pasangan saya, dengan cinta. Berarti tetap ada emosi. Cuman emosinya jadi benci. Gitu. Nah, saudara perhatikan di sini. Dampaknya yang paling terasa ketika orang mengalami emosi yang rusak adalah relasi, hubungan yang hancur. Baik itu hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama. Dan itu dibuktikan oleh Adam dan Hawa. Nah selanjutnya apa yang terjadi? Itu kan zaman dulu sekali gitu. Ribuan tahun. Sekarang ini pengetahuan dikembangkan. Sekarang ini kebangunan rohani banyak yang terjadi. Sekarang ini terjadi banyak ilmu pengetahuan yang canggih. Bahkan ada teknik-teknik yang disebut dengan EQ. Bukan IQ lagi, EQ, emotional quotient, SQ. Bahkan SQ, spiritual quotient. Itu pun sudah diteorikan gitu. Tapi faktanya, apakah orang yang sakit jiwa tambah berkurang? Tambah banyak. Orang yang mau bunuh diri juga banyak. Jangankan itu, hamba-hamba Tuhan dan rohaniawan yang hancur keluarganya banyak. Rohaniawan loh ya, pengurus gereja, pemain musik. Berapa waktu saya mengalami hal itu juga. Pemain musik saya terluka karena relasi, karena emosi yang salah, yang rusak ini. Nah, saudara, ketika kita mulai menyelidiki dan mulai meneliti kondisi kita, mari kita akan mulai mengenali yang terjadi. Bisa diklik selanjutnya. Ternyata saudara, apa yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa ini dari generasi ke generasi itu diteruskan atau dilanjutkan. Saudara, ada yang mengatakan seperti ini yang sering terjadi. Orang yang luka, dia akan melukai orang lain. Pernah dengar? Orang yang mengalami luka di masa kecilnya, pada waktu dia menjadi orang tua, dia akan melukai orang lain. Nah, kami pernah kaum wanita mengundang Bapak Yulianto Simanjuntak. Dia adalah seorang konselor. Dia menulis banyak buku. Dan dia menceritakan kesaksian ketika dia sudah menjadi hamba Tuhan, dia sudah menjadi konselor. Tapi anaknya jatuh sakit. Anaknya kecanduan game online. Sampai parah gitu. Jadi dia tidak bisa lagi berinteraksi dengan orang tuanya, berinteraksi dengan orang lain. Sangat parah. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, Bapak Yulianto ini mengatakan akhirnya dia lari kepada temannya. Mencari konselor yang lain. Dan ketika konselor yang lain menolong keluarga ini melayani dan mengatakan, Pak Yulianto, Bapak pindahlah dari Jakarta ke Jawa Tengah. Salatiga, cari tempat yang tenang, seluruh keluarga pindah, Bapak cuti dari semua kegiatan. Dan itulah yang dilakukan. Dia mengadakan istilahnya sabbatical. Ya, masa sabbatical. Dan waktu digali, dilayani oleh temannya ini, barulah ketahuan saudara. Dia sebenarnya masih memiliki luka atas perlakuan dari orang tuanya. Dia menceritakan, dia orang Batak ya.
ayah bapak dari dia itu sangat keras, suka pukul dia. Entahkah itu salah, entahkah benar, pukul. Tidak ada penghargaan. Dan tanpa dia sadari itu mempengaruhi hubungannya dengan anaknya laki-laki. Karena dia tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan bapaknya, maka dia dengan anaknya laki-laki ini ada jarak. Susah dia berhubungan dengan anaknya laki-laki ini. Akhirnya anak laki-laki ini mencari sendiri figur dari bapak. Mencari sendiri pelampiasan melalui game online. Dan akhirnya terhanyut di dalamnya. Saudara perhatikan. Ketika, nah ini ada orang yang mengatakan kutuk keturunan itu sebenarnya apa sih? Kutuk keturunan itu bisa jadi karena itu gitu. Karena apa yang kita dapatkan dari orang tua kita. Hal-hal yang tidak kita dapatkan ketika kita masih kecil, ketika kita remaja atau ketika kita dengan menikah dengan suami atau istri yang melukai hati kita. Dan itu terbawa dan kita perlakukan orang lain, perlakukan kalau saya pendeta, saya bisa memperlakukan jemaat dengan cara saya diperlakukan oleh ayah saya atau oleh ibu saya. Wah, itu yang terjadi saudara. Dan ini satu realitas gitu. Nah, kalau saudara perhatikan, itulah sebabnya mengapa kalau kita ingin meneliti kerusakan emosi, ini yang terjadi prosesnya. Peristiwa yang pernah melukai kita. Kita bagaimanapun juga tidak mungkin lepas dari relasi kan. Ya. Dari masa kecil kita selalu punya relasi. Dan karena kita berelasi ini, kemungkinan untuk rusak emosi itu tinggi. Kalau tidak mau rusak emosi memang benar. Bertapa di tengah hutan. Ya. Tapi pada faktanya kan enggak mungkin gitu. Begitu kita lahir, kita sudah berelasi dengan kedua orang tua kita. Dan itulah saudara perhatikan, begitu ada relasi, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya luka. Dan ketika peristiwa yang melukai itu parahnya adalah, itu menjadi dinamika kan di dalam kehidupan kita, dinamika kepribadian. Luka itu tanpa kita sadari masuk di memori kita, tersimpan di laci-laci memori. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengatakan, Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Tuhan, saya mengampuni orang tua saya. Wah, itu ada pemulihan ya besar-besaran. Tapi apakah penyembuhan emosi itu begitu mudah? Begitu kita doa, tek gitu langsung. Tidak bisa. Sama seperti perilaku masa lalu kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita perlu apa yang dinamakan proses pengudusan. Itu proses. Pengudusan itu terjadi sekali, itu pengudusan yang menyangkut tentang hati yang dibasuh ya, menjadi baru. Tetapi karena kita sudah 20 tahun, kalau kita mengikut Tuhan ya, 20 tahun ikut Tuhan, atau ketika kita bertobat 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun saudara baru bertobat, kebiasaan buruk itu akan terus terbawa, walaupun ada yang berubah. Tetapi itu perlu proses. Demikian juga dengan luka-luka itu. Ketika itu tersimpan di dalam memori, dan ini yang bahaya. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya menjadi orang baik, saudara. Saya melayani Tuhan. Saya terluka dengan perlakuan orang tua saya, ayah saya khususnya ya. Satu keluarga kami ini sebenarnya kalau sharing-sharing, kita itu terluka dengan perlakuan papa. Ya, banyak hal yang ya kakak saya Kosun mengalami hidup bersama papa. Tahu, papa saya kalau marah dia pukul di depan orang toko ya. Di toko ini dipukul di depan orang tanpa peduli ada orang banyak atau tidak. Dia bisa marah dan kata yang paling dia sukai adalah gonggong cincang gong gitu. Bodoh sekali, goblok gitu. Dulu kita menganggap diri kami satu keluarga itu bodoh. Tapi waktu seiring dengan kuliah, ternyata kita berempat sebenarnya pinter-pinter. Sombong dikit lah maksudnya. Ya saya sedikit sombong lah ketika saya bisa jadi dosen. Oh ternyata saya pinter gitu. Tapi dulu enggak ada pernyataan itu keluar. Dan saya ingat waktu saya kecil tuh saya suka sembunyi, enggak mau. Saya sudah juara, waktu itu masih SD juara 3. Tapi saya enggak mau disuruh foto dengan wali kelas juara 3. Saya merasa malu. Karena saya bukan orang pinter.
Bayangkan, sudah dapat juara masih merasa diri bodoh. Nah, luka itu ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya menjadi sekolah Alkitab, saya melayani, nggak nampak. Nggak nampak, saudara. Tapi perhatikan ada simultan. Ketika ada rangsangan dan itu muncul, meledak. Rangsangannya biasanya apa? Kalau seseorang pernah terluka oleh ayahnya gitu ya, maka rangsangannya adalah apa? Apabila dia punya suami seperti bapaknya. Yes, persis. Cara ngomong, cara minta diperlakukan kayak bapaknya. Otomatis kita itu selalu ingin marah. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu karena masa lalu kita yang gak sakit gitu. Tapi ketutupan karena kita hamba Tuhan nih. Orang rohani, baik-baik, suka baca Alkitab. Tapi tanpa kita sadari emosi yang sakit itu begitu ada simultan, dar meledak. Dan saudara, ini satu fakta. Emosi itu meledak tidak pernah melukai orang yang jauh dengan kita. Kalau saya marah, saya tidak mungkin memarahi jemaat saya. Yang saya marahi adalah anak saya, suami saya. Dan anak saya jadi korban atas perlakuan saya. Saya sepanjang hidup masih kecil tidak pernah dipuji. Ketika anak saya jadi baik, saya juga nggak muji, saya cuma ngomong, saya bisa memuji orang lain di depan anak saya. Dia ini pinter loh, anak saya, ada orang yang curhat, anak saya ini kurang bagus, nggak terlalu pinter, males lagi. Wah saya ngomong sama jemaat, enggak, anakmu itu pinter, anakmu itu rajin, tinggal kamu aja yang harus mendorong. Enggak ada anak bodoh. Sementara dengan anak saya sendiri yang pinter, saya tidak pernah keluar kata kamu pinter. Saya sadar baru beberapa waktu. Ketika Tuhan memproses kesembuhan emosi saya dan anak saya juga mengatakan itu. Saudara perhatikan, parah sekali ya ternyata ya. Apa yang relasi yang sakit itu begitu meledak menjadi emosi yang meledak. Itu orang-orang terdekat kita yang terluka. Dan ketika orang-orang terdekat kita terluka, dia akan melukai orang lain. Kapan putusnya? Gak akan pernah putus sambung menyambung sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi beberapa buku dan Pak Yulianto sendiri juga mengatakan, putuskan itu di kita. Kalau kita sakit, ya wis biar kita, anak kita jangan jadi korban lagi. Suami atau istri kita jangan jadi korban. Cukup dengan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita sembuh gitu? Kadang-kadang ketika ada masalah, konflik dengan anak kita, konflik dengan keluarga kita selalu mengatakan bahwa yang salah ini keadaan, yang salah ini pasangan saya, yang salah ini anak saya, yang salah ini bos saya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus duduk diam dan merenungkan, kira-kira ada apa dengan emosi saya? Mengapa saya marah? Kenapa saya merasa cemburu? Kenapa saya merasa saya tidak dihargai? Itu dari mana? Sebenarnya kan orang lain memperlakukan apapun, kalau emosi kita sehat, kita tidak terlalu terpengaruh gitu. Tapi kalau orang itu emosinya sakit, misalnya dia kurang penghargaan, begitu ada orang yang tidak bisa menghargai dia, otomatis dia langsung zet, itu simultan namanya. Dia akan muncul. Nah selanjutnya, nah ini satu buku ini yang saya pelajari terakhir ini menuliskan ada 10 tanda spiritualitas yang tidak sehat secara emosi. Mari kita meneliti ya. 10 tanda kesehatan rohani tapi yang tidak sehat gitu ya, yang secara emosi tidak sehat. Oke, yang pertama dikatakan di sini mengatakan menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Kok bisa? Ada orang-orang yang sebenarnya dia mengatakan aku berserah kepada Tuhan. Ketika ada masalah dia datang. Tapi sebenarnya hubungan dengan Tuhan itu jauh sekali. Orang-orang Farisi itu salah satunya. Mereka adalah orang yang kusuk dalam agamanya. Tapi Tuhan mengatakan di dalam hatimu tidak ada kasih akan aku. Kitab Yohanes. Ini menunjukkan bahwa ada banyak orang Kristen yang menggunakan hal-hal yang rohani itu sebagai pelarian. Tapi sebenarnya itu tidak menyembuhkan. Karena apa? Karena dia sebenarnya waktu dia datang pada Tuhan, Tuhan engkau tahu bahwa aku dilukai oleh A, oleh B. Tuhan, B
belalah aku di hadapanmu. Engkau tahu, tapi dia enggak ngomong, Tuhan, sebenarnya aku ini lagi sakit ternyata Tuhan. Aku ini kemarin bertengkar dengan orang lain. Sebenarnya kata-kata dia enggak apa-apa, tapi aku yang tersinggung, aku yang bermasalah ini Tuhan. Jarang kita ngomong gitu. Yang kita mengatakan adalah, selesaikan Tuhan konflik saya dengan suami saya, dengan istri saya. Tolong Tuhan, berikan kepada kami hati yang penuh pengampunan. Tuhan ngomong, hei hati ini sopo sing perlu pengampunan, hatimu. Tapi kita itu lari. Nah itu katakan orang yang suka menggunakan Allah, tapi sebenarnya dia tidak dekat dengan Allah. Yang kedua, mengabaikan emosi kemarahan, kesedihan dan ketakutan. Nah mengapa saya katakan di awal, hamba Tuhan, pengerja, pengurus atau orang-orang yang bertalenta paling sulit untuk menunjukkan kemarahan. Betul? Bayangkan saudara, tiba-tiba Bapak Gembala datang dan di depan mimbar marah. Saudara pasti, pendeta kok marah, gitu kan? Enggak boleh di hadapan jemaat itu, pendeta tuh harus selalu lembut. Harus penuh kasih. Kalau ketok ke rumahnya, kalau pendeta ngomong, maaf ya saya enggak bisa layani, saya capek. Pendeta kok iso capek? Loh memangnya pendeta bukan manusia? Jadi setiap waktu, jadi kita tuh tidak bisa mengatakan capek. Saudara, yang paling menyedihkan adalah kalau di desa ya, kalau di kota mungkin beda. Kalau di desa itu ya, kalau saudara datang berkunjung kepada di desa, kemudian sudah datang waktu itu ada pendeta lagi makan, saudara pasti ditawarikan, mari makan, ayolah, ayo makan. Padahal makanannya itu pas untuk keluarganya. Tapi dia mengatakan, ayo makan. Dan pada akhirnya dia harus mengorbankan anaknya untuk tidak makan. Berapa banyak anak pendeta yang kemudian terluka gara-gara apa? Bapak ibunya terlalu memperhatikan jemaat. Lebih daripada anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak berani mengekspresikan kemarahan, kesedihan dan ketakutan. Jaga image ya. Kemudian sekarat karena hal-hal yang salah. Kadang-kala kita menganggap seperti ini. Memikul salib keputusanku. Jadi saya itu kalau saya banyak berkorban, wah itu saya rohani. Kalau saya bisa menahan sakit, itu rohani. Dan kadang-kadang kita akhirnya sekarat dan mati karena kita mempertahankan prinsip-prinsip yang salah seperti itu. Yang selanjutnya, menolak dampak lalu terhadap masa kini. Oh saya sudah mengampuni, bapak saya sebenarnya sudah mengampuni. Dan kita menutupi, padahal pada faktanya masa lalu itu masih kita bawa. Suasana masa kecil yang tidak menyenangkan itu kita bawa, tapi kita menutupi, kita katakan enggak berpengaruh. Saya sekarang menjadi orang baru. Yang berikutnya, membagi hidup kita ke dalam sekat sekular dan sakral. Betul ya? Ini yang rohani, ini yang tidak. Nah kalau kita sudah mulai misalkan, kalau di gereja saya harus baik-baik saja, kalau di rumah saya akan cereweti suami saya atau pukuli istri saya, enggak masalah. Karena membedakan ini. Yang selanjutnya yang keenam, kehidupan yang sibuk bagi Allah tanpa kebersamaan dengan Allah. Nah ini godaannya untuk hamba Tuhan. Memang yang menulis ini sebenarnya seorang gembala sidang yang luar biasa besar. Tapi satu kali dia istrinya minta cerai dengan dia. Dan meninggalkan gerejanya. Saat itu dia baru sadar bahwa selama ini dia sibuk mempertahankan keutuhan gereja itu. Sibuk untuk memuridkan, sibuk melakukan pelayanan. Tapi dia lupa bahwa ada hubungan dengan keluarganya yang diabaikan. Saudara, kadang-kala kita terlalu sibuk melakukan untuk orang lain. Tapi kita tidak peduli dengan kondisi emosi kita sendiri. Kita jibaku teh untuk orang lain. Kita merasa harus berkorban untuk orang lain. Tapi kita lupa bahwa kita sakit gitu. Kita perlu me time. Waktu untuk diri sendiri. Kita perlu self care. Merawat diri sendiri. Dan itu kita abaikan. Saya juga seperti tipe orang yang sibuk untuk orang lain. Dan tidak peduli dengan kondisi emosi saya. Nah berikutnya. Merohanikan konflik. Kalau ada konflik, kita harus berusaha. Kalau jangan sampai ada konflik, karena konflik itu berdosa. Jadi saudara harus mengakui yang rumah tangga. Ada berapa banyak ibu-ibu yang kemudian tidak berani ngomong kepada suaminya, mengutarakan emosinya. Saya sedih loh, saya terluka, tidak berani. Kenapa? Nanti kalau saya ngomong, tukaran. Nah, gitu. Karena kita takut
takut gitu. Selama ini konflik itu selalu kita hindari, kita berusaha menghindari. Yang berikutnya, menutupi kehancuran, kemarahan, dan kegagalan. Ya ini yang hampir sama ya. Kita tutupi semua kehancuran kita kalau kita rapuh. Misalnya kalau saya hamba Tuhan, saya mengatakan maaf, saya sekarang butuh refreshing. Nanti kalau refreshing, apalagi hari Minggu dipikir pendeta kok nggak kebaktian di hari Minggu gitu. Jadi mikir lagi, jadi akhirnya kita abaikan kerapuan kita padahal kita sudah suntuk. Berapa waktu ini ada seorang, di saat kami punya 2 konselor ini ya, cowok dan cewek. Nah ini seorang ibu dia katakan, saya sedang melayani pengurus daerah yang dari luar kota, yang sedang kelihatan burn out. Dia gembala, dia pengurus daerahnya, burn out. Dan ini lagi dilayani suami istri. Nah kemudian hidup tanpa batas, boundaries, gak ada batas. Semua diterima. Dan yang terakhir, orang yang seperti ini kelihatan rohani karena dia suka menghakimi orang lain. Dia kurang pengorbanan, gak rohani. Karena dia merasa dia itu berjuang sedemikian rupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Padahal perjuangannya untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk melayani Tuhan itu adalah pelarian. Mekanisme dia untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Tapi dia akhirnya bisa menghakimi orang lain yang sakit. Saudara, mari kita cek spiritual kita, emosional kita. Ingatlah di klik selanjutnya bahwa spiritual dan emosi itu berkaitan. Kita putuskan belenggu kita. Selanjutnya, mari kita akan belajar mengembangkan yang disebut dengan kerohanian kontemplatif. Kerohanian kontemplatif itu gini. Kita harus punya waktu-waktu di mana ketika kita berdoa dengan Allah, kita merenungkan kondisi emosi kita gitu. Kita merenungkan diri kita. Kalau kita hamba Tuhan atau kalau kita pengerja-pengerja, sudah, atau guru sekolah minggu atau pengurus, sesekali jangan mikirkan orang lain, mikir diri sendiri. Ini adalah teorinya Maria. Marta sibuk melayani, tapi Maria, dia duduk diam dan menyembuhkan hatinya. Mari kita belajar mengakui. Ayat ini mengatakan Matius 5 ayat 3-4. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Datanglah kepada Tuhan dengan kemiskinan. Dan mengatakan, Tuhan, aku rapuh, aku sakit. Masa laluku menghancurkan hidupku. Hubunganku dengan pasanganku membuat aku terluka. Fair, bicara aja. Kenali emosimu. Ketika ada orang yang membuat saudara ingin marah, kenali dulu. Kenapa ya saya marah ya? Kadang-kadang kita hanya asal marah saja. Tetapi yang terbaik adalah kita kenali, kenapa saya marah ya? Kenapa kata-kata dia membuat saya marah? Jangan-jangan ini nih, karena dia menyentil harga diri saya. Kenapa kalau harga diri saya disentil kok saya marah ya? Kemudian ingat lagi masa lalu. Apakah saya kurang penghargaan selama ini? Apakah saya kurang kasih sayang? Akui gitu loh. Enggak usah kita menutupi. Dan itulah yang menyembuhkan saudara. Ketika kita tahu betul kondisi emosi kita. Dan kita tahu betul bagaimana memulihkannya. Yang pasti adalah kita harus memulihkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya. Dan saudara, ini ada sindrom orang Farisi ya. Kebiasaan kita menutupi kelemahan membuat kita juga menutupi kelemahan kita di hadapan Allah. Kadangkala kita tidak sejujur, kita ngomong saya terbuka di hadapan Allah. Pada dasarnya kita tidak mau apa istilahnya ya? Orang Jawa mengatakan metani. Kata metani kan dari petan itu. Jadi perambut satu persatu. Petani saudara, pilihin. Itu baru namanya terbuka di hadapan Allah. Orang Farisi sindromnya adalah saya sudah melakukan banyak hal. Dan saya sudah berjuang untuk Engkau Tuhan. Kenapa ini terjadi? Berapa waktu ini kami memang melayani pasangan yang mulai hancur. Ya, istilahnya mereka pasangan muda. Saya tahu kalau muda itu biasanya banyak gesekan. Ya, satu kali dia ngomong begitu karena ini nih cowoknya ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia melayani. Saudara, kalau ada kebaktian di gereja minggu 3 kali, dia akan main musik 3 kali.
Kapanpun dari benar-benar. Satu kali ketika saya lain dia ngomong, tante, kenapa Tuhan buat saya, Tuhan tidak mendengar doa saya. Kenapa Tuhan menghancurkan keluarga saya? Kenapa tante? Saya sudah melakukan sekian banyak buat Tuhan. Itu orang Farisi. Saya bawa dia dan katakan, sudah jangan peduli tentang istrimu, jangan peduli tentang orang lain. Jangan peduli apa yang pernah kamu lakukan dengan Tuhan. Duduk, renungkan apakah kamu sakit. Apakah hatimu sekarang terluka? Iya tante, aku terluka. Itu lebih penting menyembuhkan luka daripada mengurus pasanganmu, mengurus gereja. Sembuhkan lukamu. Datang kepada Tuhan dan minta Tuhan menyembuhkan luka-luka kita. Dan yang terakhir, saya mau katakan pada saudara, perlunya seorang teman. Ya. Kalau memang kita dalam kondisi yang terluka dan kita sering, misalnya ini biasanya muncul dengan emosi yang meledak-ledak. Atau sebaliknya, silent treatment. Silent treatment itu diem. Gak marah, tapi mendiamkan. Itu sebenarnya ada sakit gitu. Nah kalau itu terjadi, saudara merasa bahwa saya ternyata banyak luka. Dan saudara tidak bisa berjuang sendirian. Ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menolong. Atau teman-teman yang lain. Kadang-kadang ada teman kita yang sesama jemaat, tapi dia bisa mendengarkan kita. Itu cukup gitu. Asal mereka memang harus bisa dipercaya. Itu menolong kita sembuh. Jangan berjuang sendirian. Alkitab katakan, Pengkhotbah 4 ayat 9-10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ayat ini, judul di atasnya apa? Kesia-siaan hidup. Artinya apa? Di tengah dunia yang sia-sia dan menyakitkan ini, ketika kita punya teman, itu menjadi penolong buat kita. Ada orang yang tidak bisa menjadi teman untuk pasangannya. Carilah yang lain. Asal jangan lawan jenis ya. Bahaya ya. Pasti bisa terjun bebas nanti. Cari teman yang sejenis ya. Kalau itu bukan bisa pasangan. Tapi ada orang yang pasangannya ini merupakan teman yang the best buat dia. Oke, sangat bagus. Tapi kalau saudara tidak bisa, anak saudara. Kalau anak saudara tidak bisa, teman bermain. Teman satu pelayanan. Itu akan menguatkan kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Tadi sudah ada 10 ciri bagaimana kita mengoreksi. Adakah kondisi kita sedang sakit secara emosi atau healthy. Kiranya Tuhan memulihkan kita. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita penolong-penolong yang membangun hidup kita. Kiranya Tuhan pada saat ini membantu kita memutuskan rantai itu. Sehingga ini tidak melukai orang lain. Dan orang lain akan melukai orang lain.